Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenci Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara pembuatan pola untuk baju Dharma wanita ya, atau seragam pakaian dinas wanita. Kebetulan nanti saya akan menjahit untuk seragam guru. Untuk modelnya sendiri, nanti untuk bajunya itu menggunakan princess, kemudian kerahnya menggunakan kerah rever. Nah, di sini sebelum kita membuat pola, di sini sudah saya siapkan untuk ukurannya. Nah, di sini ukurannya kita perlu menggunakan ukuran lingkar dada. Di sini lingkar dadanya 88 cm ya. Ini adalah ukuran pasnya. Kemudian harus kita tambah kelonggaran. Untuk penambahan kelonggaran sebenarnya teman-teman bisa tambahkan antara 6 sampai 10 cm. Kalau teman-teman pengennya bajunya agak ngepres, cukup ditambah 6. Kalau pengen sedang ditambah 8, kalau pengen agak longgar ditambah nyampe 10 cm. Nah, di sini saya akan tambahkan 8 cm ya untuk penambahan kelonggarannya. Silakan teman-teman disesuaikan saja. Selanjutnya di sini ada ukuran lingkar pinggang. Di sini untuk lingkar pinggang pasnya 76 cm. Untuk penambahan kelonggarannya sama, saya tambahkan 8 cm. Kalau teman-teman merasa pengen pinggangnya berbentuk, cukup ditambah 6 juga bisa. Tapi di sini saya akan tambahkan rata ya, 8 cm. Kemudian di sini untuk lingkar pinggul ada 96 cm, untuk penambahan kelonggarannya sama ya, 8 cm. Jadi nanti untuk ukurannya lingkar dadanya akan menjadi 96, kemudian lingkar pinggang 84 dan lingkar pinggulnya 104. Oke ya, paham ya cara penambahan kelonggarannya seperti itu. Selanjutnya untuk lebar bahu di sini saya menggunakan 39 cm. Selanjutnya untuk lingkar ketiak di sini ada 44 cm. Kalau teman-teman tidak memiliki ukuran lingkar ketiak, sebenarnya bisa saja nanti kita gunakan rumus. Nanti saya akan jelaskan ya. Kalau seandainya teman-teman tidak memiliki ukuran lingkar ketiak. Selanjutnya di sini ada panjang lengan 53 cm, kemudian panjang bajunya nanti saya akan gunakan 68 cm. Oke ya, jadi untuk ukurannya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat dua garis seperti ini. Perhatikan, ini adalah garis hitam dan garis merah. Untuk garis hitam ini agak digeser masuk ke dalam ya, jangan terlalu mepet dengan tepi kertas ini. Mungkin kurang lebihnya 5 cm. Garis hitam ini kita sebut saja dengan garis 1. Ini kalau di kemeja namanya garis lipatan ya, karena nanti untuk bagian terluarnya. Selanjutnya dari garis hitam ini kita buat garis lagi masuk ke dalam, itu 1,5 sampai 2 cm. Di sini saya gunakan 1,5. Garis yang berwarna merah ini adalah garis kancing. Nanti posisi kancing itu pas di garis merah ini ya. Dan garis merah ini kita sebut saja dengan garis 2. Nah, di sini saya gunakan 1,5 jaraknya. Kalau teman-teman pengen 2 cm boleh. Selanjutnya di sini kita buat garis seperti ini. Kita buat garis lurus dulu. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas atau bagian bahu. Selanjutnya, di sini sebelum kita membuat pola lagi, saya akan sedikit jelaskan juga. Jadi untuk pola ini, nanti saya akan buat bahunya itu naik. Jadi pola belakang itu lebih tinggi. Karena biasanya kalau baju yang menggunakan skoder, itu saya sering naik bahu. Jadi nanti saya akan jelaskan kalau sudah jadi polanya, itu lebih bagus mana, teman-teman bisa pilih ya. Sebenarnya tanpa naik bahu pun bisa untuk baju seperti ini. Tapi tetap saya akan naik bahu ya, tapi naik bahunya itu tidak seperti kemeja. Kalau kemeja kan sampai 6 cm, kalau ini nanti mungkin naik bahunya itu cukup 2 cm saja di bagian sini. 2 sampai 3 cm. Seperti baju jas ya. Tidak seperti kemeja, kalau kemeja kan sampai 6 cm. Oke ya, paham ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau naik bahu juga bisa saja, nanti saya akan jelaskan. Oke, sekarang dari garis yang paling atas ini, kita buat garis turun 4 cm. Garis 4 cm ini adalah garis turun bahu atau batas kemiringan bahu. Itu standarnya antara 3,5 sampai 4 cm, tapi di sini saya akan turunin 4 cm ya, karena untuk lebar bahunya adalah 39. Biasanya saya sering menggunakan rumus 1/10 dari lebar bahu atau lebar pundaknya. Kalau 1/10-nya kan berarti 3 cm lebih 9 mili. Di sini saya bulatin saja menjadi 4 cm. Maka dari garis yang paling atas ini kita turunin saja 4 cm. Lalu kita buat garis lurus lagi seperti ini.
Oke, inilah garis turun bahu ya. Selanjutnya kita buat garis untuk batas lingkar dada atau garis lingkar dada atau batas turun ketiaknya. Nah, di sini untuk menentukan garis lingkar dada sebenarnya banyak sekali rumus, banyak sekali cara. Dan di sini karena saya sudah memiliki ukuran lingkar ketiak, di sini lingkar ketiaknya 44 cm, maka rumusnya cukup lingkar ketiak dibagi 2. Jadi lingkar ketiak 44 dibagi 2 sama dengan 22 cm. Karena di sini naik bahu nanti ya, saya akan kurangin 1 cm. Maka di sini akan menjadi 21. Maka dari garis yang paling atas ini kita turunin saja 21 cm. Oke, dari yang garis paling atas ini ya, perhatikan. Turun 21 cm. Tapi garis ini tuh belum final. Karena untuk rumus menentukan lingkar ketiak di sini, itu tidak ada rumus yang 100% akurat. Seandainya nanti setelah jadi diukur lingkar ketiaknya tidak mendapatkan 44 cm, garis ini tuh bisa naik ataupun turun. Ya, sekali lagi karena untuk rumus lingkar ketiak itu tidak ada yang akurat 100%. Rumus itu hanyalah acuan ataupun bantuan saat kita membuat pola. Tapi Mas, saya tidak memiliki ukuran lingkar ketiak. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki ukuran lingkar ketiak, jadi anatomi tubuh manusia itu, lingkar ketiak itu separuh dari lingkar dada. Itu standarnya ya. Mungkin kalau orangnya tidak mungkin terlalu gemuk ataupun itu ya teman-teman usahakan harus mempunyai ukuran lingkar ketiak. Tapi kalau ukuran masih standar, seandainya teman-teman tidak memiliki ukuran lingkar ketiak, itu lingkar ketiak tuh bagusnya itu separuh dari lingkar dada. Jadi lingkar dada pasnya ya, lingkar dada pasnya itu kan 44 ya, seperti ini ya. Ini ukurannya juga pas. Jadi separuh lingkar dada ukuran pas itu kan 44. Atau separuh dari lingkar dada sudah ditambah kelonggaran. Kalau separuh lingkar dada yang sudah ditambah kelonggaran kan berarti 48. Jadi untuk lingkar ketiak itu antara 44 sampai 48. Silahkan teman-teman pilih. Mau pakai 44 boleh, 45 boleh, 46 boleh, 47 boleh, atau 48. Tidak boleh lebih dari separuh lingkar dada sesudah ditambah kelonggaran ini. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki ukuran, Mas, saya sudah ukur lingkar ketiaknya, tapi kok malah 50 cm ya, teman-teman harus ikutin, karena memang sudah diukur lingkar ketiaknya seperti itu. Ya. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki ukuran lingkar ketiak, ya saya saranin ukurannya itu antara 44 sampai 48 ini. Oke, paham ya? Dan rumusnya untuk menentukan lingkar dadanya, garis lingkar dada ini, gunakan rumus seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang tidak turun bahu, tidak boleh dikurangin. Kita ukur separuhnya saja, 22 cm ini. Dari garis ini turun 22 cm. Tapi karena saya naik bahu, saya kurangin 1 cm. Itu pun belum tentu akurat ya. Sekali lagi saya ingatkan, belum tentu akurat garis ini. Nanti bisa naik ataupun turun. Oke, paham ya cara menentukan garis lingkar dada ini? Selanjutnya kita tentukan untuk garis lingkar pinggang. Untuk menentukan garis lingkar pinggang, kalau teman-teman sudah diukur, turun pinggangnya ada berapa senti, silahkan diukur dulu. Tapi karena di sini saya tidak memiliki ukuran ya, karena kalau membuat baju tanpa potongan pinggang, saya tidak pernah ukur. Saya sering menggunakan patokan saja. Jadi untuk anatomi tubuh manusia itu, untuk wanita dewasa itu turun pinggang, itu antara 38 sampai 40 cm. Itu standarnya saja ya. Teman-teman bisa gunakan yang mana. Karena di sini ukurannya sedang ya, mungkin ini ukuran kalau baju itu ukuran M. Di sini saya akan turunin 38 dari garis yang paling atas ini. Kalau teman-teman merasa kurang, boleh nyampe 39 atau 40 cm juga bisa, terserah ya. Tapi di sini saya akan turunin 38 cm dari garis yang paling atas ini. Oke, selanjutnya kita garis dulu, dan garis ini adalah garis untuk lingkar pinggangnya. Oke, selanjutnya di sini kita tentukan untuk garis pinggul. Untuk menentukan garis pinggul, itu standar manusia ya.
itu dari garis pinggang ini kita bisa turunin 18 cm sampai 20 cm. Ini juga ukuran standar, jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi, Mas, angka 18 sampai 20 cm itu dapat dari mana. Jadi jangan tanya seperti itu ya. Ini adalah ukuran standar saja saya gunakan. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, tinggal ikutin saja. Tapi kalau teman-teman mau diukur di orangnya ya silahkan. Tapi di sini saya gunakan ukuran standar saja, standarnya manusia seperti itu. Maka dari garis pinggang ini saya turunin 18 cm. Dan garis ini adalah garis pinggul ya. Oke, selanjutnya kita tentukan untuk garis panjang baju. Di sini panjang bajunya 68 cm. Maka di sini kita buat saja 68 cm, kita ukur dari garis yang paling atas ini lagi. Tapi Mas, ini kan naik bahu, kenapa tidak dikurangin? Nah, kebanyakan saya juga kalau membuat pola kemeja juga banyak yang protes seperti itu. Sebenarnya tanpa dikurangin juga nggak masalah ya, toh cuma nanti selisihnya cuma sedikit. Ini naik bahunya kan saya akan naik bahu cuma 2 cm kurang lebihnya. Maka kalau teman-teman mau dikurangin juga bisa, atau mau dibuat 68 seperti ukuran ini juga bisa, toh selisihnya paling cuma sedikit 1 cm saja. Nah di sini karena teman-teman banyak yang protes, saya akan kurangin ya. Jadi saya buat 67. Jadi dari garis yang paling atas ini saya buat 67, boleh. Mau dibuat 68 sama juga bisa, atau selisihnya cuma 1 cm. Oke, sekarang kita buat garis lagi, dan garis ini adalah garis untuk panjang baju atau garis yang paling bawah ya. Oke, sekarang kita akan buat untuk polanya. Di sini kita bisa tentukan dulu untuk bagian lehernya. Nah, untuk leher, untuk ukuran ini teman-teman bisa gunakan saja 7,5 cm masuk dari garis 2 atau garis kancing ya, atau garis yang berwarna merah ini. Kita buat 7,5. 7,5 itu dapat dari mana, Mas? Nah, ini juga sebenarnya teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ragu kalau membuat kerung leher. Apalagi kalau cuman kerah model seperti ini. Seharusnya yang model kerah yang paling harus ngepas itu kerah Shanghai. Kalau model kerah-kerah yang lain itu sebenarnya tidak terlalu ngepas, itu nggak masalah. Jadi teman-teman bisa gunakan 7,5 maksimal 8 cm. Itu untuk wanita dewasa ya. Jadi teman-teman silahkan pilih. Tapi di sini karena ukurannya masih termasuk masih kecil, masih ukuran M, saya gunakan 7,5. Mungkin kalau lingkar dadanya ini di atas 100 bisa gunakan 8 cm. Ini maksimal ya. Nah, di sini saya gunakan 7,5 cm. Maka nanti untuk batas lehernya itu di sini. Oke, paham ya? Selanjutnya kita tentukan untuk bahu. Nah, untuk bahu di sini ada 39 cm, rumusnya cukup dibagi 2. Maka akan menjadi 19,5 cm. Angka 19,5 cm ini kita ukur dari garis yang berwarna merah. Oke, 19,5 cm di sini ya. Nah, di sini. Tapi karena di sini naik bahu, saya saranin dikurangin setengah senti. Oke, paham ya? Dikurangin setengah senti. Tapi kalau yang tidak naik bahu, ya di sini, di angka 19,5 cm. Mas, kenapa dikurangin? Karena untuk bahu aslinya itu bukan di sini nanti. Bahu aslinya itu di atasnya sedikit. Bahkan kalau pola kemeja, diukurnya itu dari garis 1 di sini. Karena naik bahunya banyak, dia 6 cm. Nanti bahu itu agak geser keluar di sini. Ya, seperti itu. Kenapa kalau kemeja itu diukur dari garis yang paling terluar sini, bukan di garis tengah sini. Oke, paham ya di sini ya. Di sini dikurangi setengah senti. Nanti saya akan ukur kalau sudah jadi baju polanya ini. Nanti hasilnya berapa senti. Nanti teman-teman akan tahu. Selanjutnya kita hubungkan titik ini ke sini. Kita buat dulu bagian bahunya ya. Oke, bagian bahu sudah selesai. Kemudian untuk kerung lehernya nanti belakangan ya, karena di sini menggunakan kerah rever, jadi nanti saya akan buat belakangan saja, sudah jadi di bagian pola sini. Selanjutnya kita bisa tentukan untuk lingkar dadanya. Di sini lingkar dada
sesudah ditambah kelonggaran kan 96 cm, rumusnya cukup dibagi 4. Karena untuk baju ini, polanya itu antara depan dan belakang saya buat sama. Jadi biar lebih mudah. Maka di sini untuk lingkar dada, kita bagi 4 akan menjadi 24 cm. Angka 24 cm ini kita ukur dari garis yang berwarna merah atau garis kancing. Dia posisinya di sini. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar pinggangnya. Untuk lingkar pinggang sama ya, rumusnya dibagi 4. Maka akan menjadi 21 cm. Tapi di sini karena menggunakan princess, kita akan kupnat juga. Maka di sini kita tambahkan untuk jatah kupnatnya. Untuk penambahan kupnat, teman-teman bisa gunakan 2 cm boleh, 2,5 boleh, 3 cm juga bisa. Di sini saya akan tambahkan 2 cm saja untuk jatah kupnatnya. Maka di sini untuk lingkar pinggangnya akan menjadi 23 cm. Angka 23 cm ini kita ukur juga dari garis yang berwarna merah. Dia posisinya di sini. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar pinggul. Untuk lingkar pinggulnya sesudah ditambah kelonggaran kan 104, rumusnya sama, cukup dibagi 4. Maka di sini akan menjadi 26 cm. Angka 26 cm ini kita ukur juga dari garis yang berwarna merah. Dia posisinya di sini. Sekarang kita bisa hubungkan 3 titik ini menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Oke, kemudian kita hubungkan ke bagian garis yang bawah sini menggunakan penggaris ini juga. Nah, kita atur-atur saja penggarisnya ya, supaya langsam dan bagus. Tidak boleh ada patah-patahan di bagian sini. Selanjutnya di bagian bawah sini kita naikin kurang lebih 1,5 sampai 2 cm biar hasilnya bagus, tidak lurus seperti ini. Oke, di sini saya akan naikin kurang lebih 1,5 cm atau teman-teman bisa naik 2 cm. Oke, di bagian badan sudah selesai ya. Sekarang kita bisa buat di bagian ketiak sini atau kerung lengannya. Nah, di sini sebelum kita membuat lengkungan di garis ini, kita buat garis bantu dulu. Di sini kita buat saja garis lebar dada atau garis lebar muka. Caranya seperti ini. Dari garis ini ke garis ini kita ambil tengah-tengahnya. Oke, di sini ada 17 cm, tengah-tengahnya di sini. Lalu kita buat garis lurus dulu biar lebih jelas. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat lengkungan di bagian sini, di sini lebar dadanya, kalau teman-teman tidak memiliki ukuran, seperti saya ini kan tidak ada ya, ukuran lebar dada ataupun lebar mukanya. Untuk menentukan lebar muka ini, sebenarnya tanpa diukur pun nggak masalah sebenarnya ya, karena ini bukan baju kebaya. Caranya seperti ini. Untuk bahu, tadi kan di sini kan 19 cm ya, karena sudah dikurangi setengah cm. Oke, di sini saya akan ukur dulu. Nah, ini kan 19 cm dari garis yang berwarna merah ini. Untuk dadanya, di sini kita buat saja 17 cm atau lebih masuk 2 cm dari bagian bahu sini. Nah, di sini saya buat 17 cm dari garis yang berwarna merah. Oke, seperti ini ya. Lalu kita hubungkan dari titik ini ke sini menggunakan penggaris seperti ini lagi. Oke, kemudian kita hubungkan ke bagian sini ya, menggunakan penggaris kerung lengan. Kita gunakan yang sebelah sini saja, jangan yang sebelah sini. Kita gunakan yang tidak terlalu melengkung, karena kalau menggunakan yang ini nanti garisnya itu terlalu menjorok ke dalam. Nanti saat jadinya baju itu kurang bagus. Dipasang lengan juga nanti susah. Kita gunakan yang tidak terlalu melengkung saja.
Oke, kita atur-atur saja penggarisnya, serileksnya saja. Jangan terlalu memaksakan. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk garisnya. Lalu kita buat garis seperti ini. Nah, jadi bagian kerung lengan di bagian sini sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan buat di bagian kupnat dan bagian princessnya. Jadi untuk menentukan princess kita harus tentukan untuk kupnatnya dulu. Jadi untuk menentukan kupnat sebenarnya ada beberapa cara ya. Cara yang pertama teman-teman bisa gunakan separuh di bagian pinggang sini. Nah, di sini kan tadi 23, tengah-tengahnya di sini. Tapi kalau saya tidak pernah menggunakan rumus seperti ini. Kalau saya selalu menggunakan rumus 1/10 dari lingkar dada. Di sini lingkar dada yang sudah ditambah kelonggaran kan 96. 1/10 kan berarti 9 cm lebih 6 mili. Kita bulutin saja menjadi 9,5 cm. Angka 19 cm setengah ini kita ukur dari garis yang berwarna merah. Jadi dari garis yang berwarna merah ini masuk 9,5 cm. Nah, di sini. Jadi dia ada selisih. Kalau yang menggunakan separuh kan tadi di sini. Nah, selisihnya terlalu banyak. Biasanya kalau yang menggunakan separuh ini kupnatnya itu terlalu ke samping. Tidak pas di bagian puncak dada di atas sini biasanya. Makanya saya selalu menggunakan rumus 1/10 dari lingkar dada. Oke, paham ya? Di sini kita buat 9 cm setengah. Di sini juga sama, kita buat 9 cm setengah. Lalu kita buat garis lurus dulu ke bawah. Di sini kita garis lurus nyampe ke bawah sini ya, karena kita akan menggunakan princess. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk kupnat. Untuk kupnat depan, biasanya itu dari garis lingkar dada ini kita turunin saja kurang lebihnya 3 cm. Oke, di sini posisinya. Kemudian untuk kupnat, tadi kan penambahan kupnat di sini saya tambahkan 2 cm ya untuk jatah kupnatnya. Maka di sini untuk kupnatnya kita buat saja 2 cm. Jadi dari garis ini kita geser ke sini 1 cm. Ke garis ini 1 cm. Kemudian untuk turun kupnat itu kita buat saja 12 cm dari garis pinggang. Nah, di sini posisinya. Lalu di sini kita garis untuk kupnatnya. Cara menggarisnya teman-teman bisa perhatikan. Untuk kupnat depan seperti ini posisi penggarisnya. Perhatikan untuk posisi penggaris lengkungannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar atau kita geser penggarisnya langsung ya. Di sini kita posisikan seperti ini. Nah, lalu kita garis lagi. Kemudian untuk yang sebelahnya kita balik seperti ini untuk penggarisnya. Lalu kita geser lagi seperti ini. Nah, jadi untuk kupnatnya ini sudah selesai. Sekarang kita bisa buat untuk garis princessnya. Untuk garis princess sebenarnya selera saja. Bahkan untuk bentuk princess juga bermacam-macam. Kadang-kadang ada juga princess yang nyampe di bagian bahu sini, tidak di bagian sini. Ini selera ya. Tapi di sini saya akan buat untuk princessnya itu pas di bagian garis ini. Atau teman-teman boleh agak naik sedikit, boleh lebih turun sedikit juga boleh. Tapi jangan terlalu turun, menurut saya kurang bagus, atau terlalu naik juga kurang bagus. Jadi untuk standar itu tidak jauh dari garis yang berwarna merah ini atau garis lebar dada. Maka di sini saya akan buat di pas ini ya. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan, garis yang melengkung seperti ini. Untuk segi garisnya silahkan ya teman-teman bisa diatur-atur sebagus mungkin. Tidak ada patokan khusus atau patokan bakunya. Yang penting garisnya langsam dan bagus saja. Nah, seperti ini ya. Untuk bentuk garisnya. Kalau teman-teman merasa kurang bagus ya silahkan teman-teman disesuaikan saja untuk bentuk garisnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat
di bagian kerung lehernya. Nah, di sini karena menggunakan kerah rever, teman-teman bisa perhatikan. Untuk bentuk kerah rever kan seperti ini ya. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk bukaan depan atau bukaan kerahnya. Di sini dari garis yang paling atas ini, kita bisa turunin 14, 15, 16, 17, bahkan sampai seterusnya. Tapi kalau garisnya semakin turun, otomatis nanti di bagian dada ini semakin kebuka. Nah, di sini untuk yang sedang, saya akan gunakan 15 cm. Dari garis yang paling atas ini, saya akan turunin 15 cm. Dia posisinya di sini. Kalau merasa 15 cm kurang, bisa ditambah 16 cm. Atau 17 cm boleh. Tapi di sini saya akan turunin 15 cm dari garis yang paling atas ini. Kemudian kita akan garis miring ke sini untuk garis bukaannya atau garis lipatannya. Caranya seperti ini. Dari ujung bahu sini kita geser keluar 2,5 cm atau 3 cm boleh. Di sini saya akan geser 2,5. Di sini titiknya. Maka dari titik ini kita hubungkan ke titik ini. Kita menggunakan penggaris lurus. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bentuk di bagian kerung lehernya. Caranya seperti ini. Karena di sini tadi kita ngasihnya 2,5 cm, maka di sini kita ukur lagi 2,5 cm. Jadi kita buat garis sejajar dengan garis ini. Oke, lalu kita buat garis dulu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, untuk turunnya, itu standar kurang lebih 4 cm. Nyampe 5 cm ya boleh. Tapi di sini saya akan turunin dari bahu sini, saya turunin 4 cm saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat garis miring. Nah, segi kemiringan ini juga selera. Mau agak miring banget boleh, atau kurang miring juga bisa. Yang penting agak miring sedikit saja. Jangan lurus juga tidak boleh. Agak miring sedikit saja. Di sini saya turunin 4 cm. Untuk yang sini saya turunin 5 cm. Jadi ada selisih 1 cm. Nah, di sini. Tapi kalau merasa ini kurang miring, silahkan diturunin lagi boleh. Tapi biasanya kalau yang terlalu miring, nanti di bagian sini, kalau sudah dilipat seperti ini, terlalu menjorok ke bawah ya. Saya akan gunakan yang agak landai saja. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, selanjutnya di sini, untuk menentukan di bagian leher sini, dari siku sini, dari perempatan sini ya, atau garis pertemuan ini, kita bisa ukur ke bagian sini. Itu standarnya 10 cm, 11 sampai 12 cm. Silakan teman-teman pilih, mau 10 cm boleh, 11 boleh, 12 juga bisa. Tapi di sini saya akan gunakan yang 11 cm dari sini. Oke, maka nanti untuk posisi lehernya itu di sini. Maka dari titik ini kita hubungkan saja ke titik ini menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Nah, jadi untuk kerung lehernya itu seperti ini. Tapi kalau teman-teman merasa, Mas, kok yang sebagian penjahit itu ada yang menggunakan yang melengkung di bagian sini, itu juga bisa. Bahkan itu mungkin lebih mudah ya untuk menjahitnya. Tapi biasanya sebagian penjahit tailor itu menggunakan yang kotak seperti ini, persegi seperti ini. Tapi kalau teman mau dibuat yang melengkung, itu juga bisa. Saya juga akan gunakan yang melengkung seperti ini, karena menurut saya itu lebih mudah untuk pemasangan kerahnya. Nah, caranya seperti ini, kita tinggal buat garis melengkung. Nah, seperti ini.
posisikan penggarisnya seperti ini. Jadi dari bahu sini pertemukan di garis ini, di garis bukaan ini. Lalu kita buat garis seperti ini. Nah, tapi nanti saat pembuatan pola kerahnya juga harus melengkung seperti ini. Kalau yang persegi, ya nanti membuat pola kerahnya juga persegi. Oke, paham ya? Terserah teman-teman mau gunakan yang persegi ataupun yang bulat seperti ini. Nah, jadi untuk polanya, untuk pola depan, ini sudah selesai. Cukup seperti ini saja. Oh ya, untuk saku ya, belum ya. Mohon maaf, untuk saku belum. Nah, untuk saku, mungkin kalau bajunya panjang bisa gunakan yang pas di ujung kupnat ini. Mungkin agak naik sedikit. Tapi karena ini bajunya mungkin menurut saya pendek, takutnya nanti sakunya terlalu pendek, maka kita bisa turunin saja dari garis pinggang ini. Saya akan turunin 7,5 cm atau 8 cm boleh ya. Saya rasa cukup 8 cm atau 7 cm juga bisa. Jadi minimal 7, 8, bahkan bisa nyampe 9 dari garis pinggang ini. Di sini saya akan turunin 7,5 cm. Di sini posisi sakunya. Lalu kita buat garis. Nah, untuk garisnya ini bisa lurus sejajar dengan garis pinggang, itu bisa. Tapi kalau lebih bagus agak sedikit miring. Nah, seperti ini. Untuk segi miringan juga tidak boleh terlalu miring banget seperti ini ya. Mungkin agak sedikit miring saja. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan di kamera kelihatan ya, agak sedikit miring. Lalu kita buat garis dulu. Seperti ini. Selanjutnya untuk posisi saku dari garis kupnat ini, kita geser saja 3 cm. Nah, kemudian untuk lubang sakunya, itu disesuaikan dengan ukuran baju. Nah, karena di sini ukurannya tidak terlalu besar, saya akan gunakan 13 cm saja. Mungkin kalau ukurannya lebih besar bisa nyampe 14 cm ya. Terserah, teman-teman bisa disesuaikan saja kalau masalah lubang sakunya. Kemudian untuk bentuk tutupnya juga selera. Teman-teman nanti bisa berimprovisasi untuk bentuk sakunya. Kemudian untuk lebar tutup sakunya bisa 4 cm nyampe 5 cm. Di sini saya gunakan 4,5 saja. Kemudian kalau bentuk tutupnya mau di kotak boleh, mau dibuat agak bulat seperti ini bisa ya. Terserah. Oke, untuk pola depan ini sudah selesai. Untuk kerahnya nanti ya, sesudah kita buat untuk pola belakang, nanti saya akan praktekkan juga untuk pola kerahnya. Nah, tapi di sini untuk pola ini tuh belum termasuk kampuh ya. Jadi ini adalah garis jahit. Jadi nanti saat pemotongan di kain harus kita tambahkan kampuh. Kemudian untuk princess ini jangan dulu dipotong. Nanti kita potong sesudah kita membuat pola belakang. Nanti saya akan jelaskan biar lebih mudah, jangan dipotong dulu di bagian princess ini. Kita potong saja bagian garis-garis ini saja. Nah, di sini saya tidak akan tambahkan kampuh. Saya akan potong pas di bagian garis jahitnya. Nanti saya akan praktekkan saat pemotongan di kain saja. Mungkin nanti videonya agak lama sedikit, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman itu paham. Oke, saya akan potong pas dulu. Teman-teman bisa perhatikan bagian mana yang perlu dipotong. Oke, sudah dipotong. Untuk bentuk pola depan itu seperti ini ya. Untuk bagian princess jangan dipotong dulu, karena kita akan membuat pola belakang. Jadi biar lebih mudah, kita tinggal jiplak saja dari pola depan. Karena tadi kan kita membuat polanya itu sama ya, antara badan depan dan belakang, karena rumusnya cukup dibagi 4. Nah, cara meletakkan pola depan, perhatikan, jangan sampai salah. Jadi untuk meletakkan pola belakang atau pola depannya, perhatikan ini adalah tepi kertas ya untuk pola belakang.
kita posisikan pas di garis yang berwarna merah atau garis kancing. Jangan seperti ini. Jadi kita posisikan garis merah ini ke bagian tepi kertas ini. Nah, seperti ini, perhatikan. Jangan sampai salah. Oke, kemudian kita tindih pemberat supaya tidak geser-geser untuk pola depannya. Oke, sudah seperti ini. Karena di sini tadi kita membuat polanya itu naik bahu. Caranya seperti ini. Kita gunakan penggaris siku, tapi kalau teman-teman tadi membuat polanya itu tanpa naik bahu, ya tinggal diposisikan seperti ini ya untuk bahu belakangnya. Tapi karena ini polanya menggunakan naik bahu, maka caranya seperti ini. Jadi penggaris siku ini kita letakkan di bahu depan. Posisikan pas di ujung sini untuk sikunya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita buat garis lurus ke atas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk naik bahunya, itu kita naikin saja 2 cm sampai 2,5 cm. Tidak terlalu panjang seperti baju kemeja. Di sini saya akan naikin 2 cm saja dari bahu depan. Oke, di sini saya naik 2 cm ya. Selanjutnya, untuk yang bagian sini, saya naikin 3 cm. Kalau di sini 2, di sini saya naikin 3. Jadi ada selisih 1 cm di bagian sini. Biar hasilnya lebih bagus. Oke, lalu kita hubungkan titik ini ke titik ini. Oke, selanjutnya kita ukur untuk bahu depan ini ada berapa senti. Oke, di sini ada 12 cm, maka bahu belakang ini juga kita buat 12 cm. Dia posisinya di sini untuk bahu belakangnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat garis melengkung untuk kerong lengan belakangnya. Nah, di sini sebelum kita membuat garis lengkungan di bagian pola belakang, di sini kita harus geser keluar dulu dari pola depan ya. Nah, untuk pergeserannya, teman-teman bisa geser keluar 1 cm, tapi di sini saya akan geser 1,5. Jadi 1 cm boleh, 1,5 boleh. Tapi biasanya saya gunakan 1,5 untuk keluar dari kerungan depan sini. Saya geser keluar 1,5 cm, maka posisinya di sini. Lalu kita hubungkan 3 titik ini, 1, 2, 3. Teman-teman bisa gunakan penggaris kerung lengan seperti ini. Kita hubungkan 3 titik ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ketemu, kita bisa garis. Atau teman-teman bisa gunakan penggaris seperti ini. Nah, ini penggaris golok. Menurut saya lebih bagus menggunakan penggaris yang golok seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sesudah ketemu 3 titik ini, kita langsung garis saja. Oke, seperti ini ya. Kalau untuk bagian samping nanti kita potong pas dengan pola depan dan belakangnya juga bawahnya juga sama. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian kerung leher belakang. Caranya kita buat garis lurus dulu di bagian ujung sini. Kemudian untuk turun leher belakang, karena di sini naik bahu, saya akan turunin 3 cm. Kalau yang tidak turun bahu, kita turunin saja di sini 1,5 sampai 2 cm saja ya. Karena di sini naik bahu, saya akan turunin 3 cm. Lalu kita buat garis lurus dulu. Kita buat garis bantu. Oke. Lalu kita hubungkan ke bagian sini. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat garis. Oke, jadi untuk bagian kerung leher belakang, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita potong, ya untuk pola belakang, kita ukur dulu untuk lingkar ketiaknya. Apakah kita bisa mendapatkan angka 44 cm sesuai dengan ukuran ini? Caranya seperti ini.
Kita ukur dulu untuk pola depan. Oke, lalu kita hubungkan ke pola belakang. Nah, di sini tepat ya, 44 cm. Jadi tidak ada kesalahan, mungkin ini sudah tepat untuk bentuk garisnya juga. Ada 44 cm. Tapi kalau teman-teman diukur, Mas, saya sudah ngikutin pola seperti Mas yang tunjukkan, tapi kok kurang, cuman mendapatkan angka 40, 41, atau 42. Kalau teman-teman kurang ya, sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan, kalau kurang, teman-teman harus turunin garis ini. Mungkin kalau kurang 2 cm berarti harus turun 1 cm. Kita kerung lagi untuk kerungan lengannya. Ya, kita turunin di sini. Itu kalau kurang. Belakang juga sama, kita turunin lagi. Tapi Mas, kalau lebih gimana? Mungkin diukur malah menjadi 46, 48. Kalau lebih berarti harus kita naikin. Kita naikin seperti ini. Kita boleh disambung dulu untuk kertasnya. Lalu kita naikin. Di bagian belakang juga sama, kita naikin. Karena sekali lagi saya ingatkan, untuk rumus ketiak ini memang tidak ada yang 100% akurat. Ini hanya acuan dan kebetulan tadi saya membuatnya pas, tepat ya. Mungkin kalau teman-teman cara menggarisnya berbeda, untuk hasilnya juga pasti berbeda. Karena ini adalah garis lengkung, bukan garis lurus. Oke ya, karena sudah pas, saya anggap sudah betul untuk polanya, kita tinggal potong saja. Tapi mungkin kalau cuma selisih 1 cm itu masih batas toleransi teman-teman ya. Tidak perlu dirubah juga nggak masalah kalau masalah lingkar ketiak ini. Oke, kita akan potong dulu. Kita pasin juga dengan garis, tapi sekali lagi saya ingatkan garis ini belum termasuk kampuh. Oke, jadi seperti ini ya. Selanjutnya untuk mengetes ya di bagian bahu sini. Kalau pola yang benar itu saat dilipat seperti ini, antara pola depan dan belakang itu harus ketemu. Nah, seperti ini. Ini kan ketemu ya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan. Jadi pola depan dan belakang ini ketemu. Nah, kemudian kenapa tadi di bagian bahu sini saya kurangin setengah senti? Karena di sini juga agak keluar sedikit, ya. Maka nanti kalau saya ukur di bagian sini, itu mudah-mudahan pas. Nah, ini malah lebih dari 39, lebih sedikit, ya. Jadi teman-teman kalau tadi di sini harus dikurangin setengah senti kurang lebihnya. Karena bahu aslinya itu di bagian atas. Nah, kemudian kenapa saya saranin kalau yang menggunakan scoder itu harus dibuat naik bahu seperti ini. Saya akan tunjukkan ya. Untuk bentuk scoder kan kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin ini terlalu lebar. Saya akan kecilin dulu sedikit. Nah, jadi nanti saat dipasang scoder, posisinya kan pas di bagian sambungan bahu sini ya. Untuk scoder itu. Nah, jadi nanti saat baju tidak dipakai, kemudian dilipat, itu akan mudah. Jadi lipatan itu pas di atas scoder. Kalau tidak dibuat naik bahu kan scoder otomatis di atas ini. Nah, ini nanti saat baju tidak dipakai, saat dilipat itu susah di bagian sini. Karena ada scodernya. Kemudian nanti untuk bentuk saat dipakai juga takutnya terlalu ke belakang scoder itu. Jadi scoder itu lebih bagus agak maju ke depan. Nah, seperti ini. Oke, paham ya kenapa kalau baju yang ada scodernya itu selalu menggunakan turun bahu ataupun naik bahu ya. Jadi bahu belakang itu lebih tinggi. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi kalau tidak mau naik bahu juga sebenarnya nggak masalah ya. Tapi itu yang sering saya pakai saja. Caranya seperti itu. Tapi naik bahunya juga tidak terlalu banyak, tidak seperti kemeja. Cukup di sini 2 cm, di sini 3 cm. Oke, paham ya? Selanjutnya di sini untuk belakang kan belum ada garis kupnat dan princessnya ya. Kita akan buat dulu.
Caranya seperti ini, kita kasih tanda dulu untuk garis pinggangnya. Nah, di sini garis pinggang. Oke, kita buka ya untuk pola depan. Kita garis lurus dulu untuk garis pinggangnya. Oke, kemudian garis lingkar dadanya kita buat garis juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kupnat dulu. Untuk kupnat sama ya. Jadi garis ini tadi kan kita buat 9,5 cm dari garis yang berwarna merah ini. Untuk yang belakang juga sama, kita buat 9,5 cm dari tepi kertas ini. Oke, untuk yang bagian atas ini sama, kita ukur 9,5 cm. Lalu kita buat garis lurus ke bawah. Oke, selanjutnya untuk kupnat. Kalau kupnat depan kan tadi dari garis lingkar dada ini turun 3 cm. Kalau untuk yang belakang cukup 1 cm atau mau dipasang dengan garis ini juga boleh. Di sini saya turunin 1 cm ya. Kemudian untuk kupnat, untuk jatah kupnat kan tadi 2 cm sama seperti ini. Kita buat 2 cm. Untuk turun kupnat sama ya, kita buat 12 cm juga. Oke, lalu kita hubungkan untuk penggarisnya. Nah, kalau untuk menggaris kupnat belakang, caranya seperti ini ya. Perhatikan untuk bentuk penggarisnya. Jadi kebalik dari garisan di pola depan ya. Sebenarnya untuk pakai penggaris lurus juga sebenarnya nggak masalah. Nanti kita atur-atur saja saat menjahitnya. Oke, selanjutnya kita tentukan untuk garis princess. Kita ukur dulu untuk pola garis dadanya. Garis dada kan di sini. Jadi princess nanti kita hubungkan ke sini ya. Lalu kita buat garis seperti ini. Oke, untuk garis princess sudah selesai. Selanjutnya kita bisa potong ya untuk princessnya. Cara motongnya seperti ini, kita tinggal ngikutin garis saja. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi untuk kupnatnya kita buang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Sesudah kita potong untuk garis princessnya. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan cara pembuatan pola kerahnya. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, sekarang teman-teman siapkan kertas seperti ini. Lalu untuk pola depan kita taruh di atasnya. Kemudian kita tindih berat supaya tidak geser-geser untuk pola badannya. Nah, selanjutnya kita buat garis lurus dari garis ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman tadi membuat kerung lehernya itu menggunakan yang melengkung ataupun yang persegi. Kalau menggunakan yang persegi ya teman-teman buat garis persegi seperti ini. Nah, karena di sini saya menggunakan yang melengkung, maka kita buat saja garis yang melengkung. Kita tinggal ngikutin dari pola kerung lehernya saja. Oke, seperti ini ya. Perhatikan. Selanjutnya di sini kita ukur untuk kerung leher belakang. Silakan teman-teman ukur kerung leher belakang ini ada berapa senti. Oke, di sini ada 9,5 cm lebih sedikit. Maka kita ukur saja di sini.
Dia posisinya di sini. Selanjutnya sebenarnya kalau teman-teman mau dibuat lurus seperti ini sebenarnya bisa saja untuk pola kerahnya. Tapi biar lebih bagus di sini saya akan buat agak melengkung ke bagian sini. Caranya seperti ini, kita geser dari titik ini, geser 1,5 sampai 2 cm. Nah, kemudian kita buat garis melengkung ke bagian sini. Untuk garisnya kita bisa menggunakan penggaris yang melengkung di sini. Oke, kita hubungkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur lagi. Tadi kan dari ujung bahu sini ke sini kan 9,5 cm sedikit. Untuk yang bagian sini juga sama. Dia posisinya di sini. Jadi garis ini nanti tidak kepake lagi. Yang kita pakai adalah bagian garis yang ini. Kemudian kita siku dari titik ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk lebar kerah itu antara 6 sampai 7 cm. Di sini saya akan gunakan 6 cm saja. Kalau teman-teman merasa 6 cm kurang, boleh 6,5 atau mau dibuat 7 cm juga bisa. Nah, kemudian kita siku lagi di sini. Kita buat garis bantu. Oke, sedikit saja nyampe sini untuk sikunya. Kemudian kita akan buat untuk bentuk cowakan di bagian depan sini. Untuk jaraknya dari ujung kerung leher ini, teman-teman bisa masuk 3,5 sampai 4 cm. Di sini saya akan gunakan 3,5. Kalau 3,5 merasa kurang, bisa nyampe 4 cm juga boleh. Di sini saya gunakan 3,5 saja. Nah, maka dari titik ini kita buat garis seperti ini. Untuk masalah segi cowakannya, teman-teman bisa sesuaikan saja. Sepantasnya saja ya, dibuat sepantasnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian sini, kita boleh disamain. Di sini 3,5, di sini 3,5, atau mau dibuat 4 cm boleh, 5 cm boleh ya. Ini masalah bentuk dan model ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan saja dengan keinginan. Tapi di sini saya akan buat sama, 3,5 juga. Nah, lalu dari titik ini kita hubungkan ke bagian sini. Caranya kita bisa menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Oke, kita atur-atur saja penggarisnya. Nah, kira-kira sudah pas ya. Kita buat garis seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman untuk garisnya bisa diatur-atur. Segi bagusnya bagaimana, silahkan ya. Sekarang kita bisa potong. Jadi untuk polanya itu cukup seperti ini saja. Oke, di sini kita akan potong ya untuk pola kerahnya. Jadi pola ini adalah pola separuh dari kerah ya. Kalau yang menggunakan yang persegi di sini juga dibuat persegi ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan sampai salah. Oke, jadi untuk bentuk kerahnya seperti ini. Jadi nanti saat sesudah jadi untuk bajunya, ini kan garis lipatan ya. Nanti kan dilipat seperti ini untuk hasil bajunya. Nah, seperti ini. Untuk kerahnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti untuk hasil bajunya. Oke, paham ya? Sekarang kita akan buat untuk bagian lengannya. Untuk pola lengannya. Kalau teman-teman sudah bisa cara membuat pola lengan, ya bisa di-skip saja untuk videonya. Dan nanti juga saya akan praktekkan cara pemotongan di bajunya ya, di kainnya. Mungkin videonya nanti akan sedikit panjang, agak lebih durasinya akan panjang ya. Kalau bagi yang pemula bisa ditonton nyampe selesai biar tidak salah paham.
Nah, caranya seperti ini, kita lipat dua seperti ini ya untuk kertas polanya. Oke, lalu kita buat garis bantu. Di sini kita buat garis siku dulu. Oke, kemudian kita ukur untuk panjang lengannya. Di sini panjang lengan ada 53, maka dari garis ini kita buat saja 53 cm. Oke, di sini. Lalu kita buat garis lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita akan tentukan untuk turun puncak lengan. Sebenarnya kalau kita sudah memiliki ukuran lingkar lengan atas, kita tidak perlu lagi menggunakan rumus turun puncak lengannya berapa senti. Tapi karena di sini tidak memiliki ukuran lingkar lengan atas, maka kita tentukan dulu untuk turun puncak lengannya. Nah, untuk menentukan turun puncak lengan, kita berpatokan dari lingkar ketiak. Nah, di sini kan ketiak kan 44 ya. Maka rumusnya 44 kita bagi 4, maka akan menjadi 11 cm. Biasanya kalau baju kemeja pria, saya gunakan rumus 1/4 saja. Tapi kalau untuk baju perempuan, kita tambah 1 cm lagi. Maka untuk turun puncak lengannya, ini akan menjadi 12 cm. Ya, jadi untuk menentukan turun puncak lengan seperti itu rumusnya. Maka dari garis ini kita turunin saja 12 cm. Oke, di sini posisinya. Lalu kita buat garis lurus lagi, dan garis ini adalah garis turun puncak lengannya. Oke, dia posisinya di sini. Nah, selanjutnya baru kita akan menentukan seberapa besar untuk lingkar lengan atasnya. Caranya seperti ini. Kita berpatokan lagi dari ukuran lingkar ketiak. Caranya, lingkar ketiak 44 kita bagi 2. Maka akan menjadi 22 cm. Angka 22 cm ini kita pegang di meteran. Oke, di sini ya, angka 22 cm-nya. Kita taruh di garis ini. Seperti ini. Kemudian angka 0, kita taruh di garis turun puncak lengannya. Oke, maka otomatis untuk lingkar lengan atas itu di sini. Nah, di sini ketemu angka 18,5 cm. Maka nanti untuk lingkar lengan atasnya akan menjadi 37. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita buat garis diagonal untuk membantu kita saat membentuk kurung lengan. Nah, seperti ini. Kemudian garis ini kita bagi 3. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk membentuk kerung lengan, dari titik ini kita naikin saja kurang lebih 2 cm. Kemudian yang di sini kita naikin saja kurang lebihnya 1 cm. Kemudian dari garis lipatan kertas ini kita geser 2 cm. Nah, kemudian kita hubungkan 3 titik ini. Caranya kita bisa menggunakan penggaris golok lagi. Ini lebih mudah menurut saya menggunakan penggaris ini. Nah, ini kan sudah tepat ya. 3 garis ini. 1, 2, 3. 3 garis. Tinggal kita garis saja seperti ini. Nah, lalu penggaris ini kita putar. Kita balik. Lalu kita hubungkan ke sini. Nah, maka untuk bentuk kerung lengan itu seperti ini bentuknya. Kita bisa perbagus lagi bentuknya kalau kurang bagus. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita akan tentukan untuk lingkar lengan bawahnya. Untuk standarnya itu antara 11, 12, sampai 13 cm. Di sini saya akan gunakan 12 cm. Kalau teman-teman mempunyai ukuran silahkan disesuaikan saja. Lalu kita hubungkan ke sini. Nah, caranya kita bisa buat garis lurus dulu.
Nah, sebenarnya seperti ini juga bisa ya. Cukup seperti ini juga bisa, tapi kalau biar lebih bagus, di sini agak sedikit masuk di bagian sikunya atau sikutnya. Cara menentukan batas sikut, itu kita bagi dua saja, dari garis yang paling atas ke garis yang paling bawah. Kita tandain tengah-tengahnya saja. Oke, di sini 53, tengah-tengahnya di sini. Nah, dari garis ini kita masuk saja 1 cm, biar hasilnya lebih bagus ya. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini. Nah, lalu kita buat garis lurus ke bawah. Nah, seperti ini untuk bentuk lengannya. Sekarang kita bisa potong, tapi sekali lagi saya ingatkan, pola belum termasuk kampuh ya. Kalau saya membuat pola itu tanpa menggunakan kampuh. Saya akan potong pas saja dengan garis jahit. Nah, jadi untuk bentuk lengan seperti ini. Selanjutnya kalau teman-teman mau dikerung ya, untuk bagian kerung lengan depan boleh. Di sini agak masuk 1 cm. Kurang lebih di sini. Di sini kita pasin dulu, lalu kita buat garis seperti ini, masuk 1 cm di bagian sini. Dari sini ya. Kita pasin saja seperti ini. Lalu keluar sampai sini. Nah, sekarang kita bisa potong. Nah, jadi untuk bentuk lengan itu seperti ini. Kita tandain supaya tidak salah. Di sini untuk depan, ini untuk belakang. Oke, jadi seperti itu ya. Cara proses pembuatan pola untuk baju dharma wanita atau baju pakaian dinas wanita ya. Oke, karena di sini saya memang akan menjahit baju seragam guru. Sekalian saya akan praktekkan cara pemotongan di kain ya. Mungkin nanti untuk proses menjahitnya juga saya akan praktekkan atau saya akan buatkan video, tapi mungkin videonya akan terpisah. Oke, sekarang kita langsung potong untuk kainnya. Teman-teman bisa disimak kalau yang belum bisa. Oke, karena di sini saya akan membuat baju ya. Ini bukan untuk tutorial, ini memang buat baju customer ya. Jadi sekalian, jadi sambil kerja sambil bikin video. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu. Oke, di sini cara pemotongannya. Di sini untuk kainnya, ini saya cuma mendapatkan 1,5 meter. Mudah-mudahan nanti cukup, karena ini kemarin saya mendapatkan kainnya itu 2,5 meter. Itu untuk satu setel ya, untuk rok dan baju. Kebetulan roknya sudah jadi, dan ini sisanya kain cuman 1,5 meter, itu pun juga kurang, mungkin 140 cm. Caranya seperti ini. Untuk lebar kain kita lipat 2 seperti ini. Nah, jadi ini serat panjang kain ya, seperti ini ada mereknya. Kemudian kalau ini yang serat lebar kain. Lalu kita taruh seperti ini untuk polanya. Kita potong pola depan dulu, seperti ini. Nah, di sini sebelum kita potong, kita posisikan dulu untuk bagian polanya, takutnya kurang. Nah, kita posisikan seperti ini. Pokoknya teman atur-atur dulu ya sebelum kita potong, kita atur-atur dulu untuk polanya, takutnya kurang. Dan ini untuk sebelah sini, mudah-mudahan nanti di kamera kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini cukup ya. Kalau sudah cukup, silahkan bisa dipotong. Jangan sampai lupa di bagian sini agak dikasih jarak ya, karena di sini nanti ada kampuhnya. Oke, sekarang kita tindih memberat dulu sebelum kita potong. Kemudian kita potong. Untuk kampuh, teman-teman bisa disesuaikan saja. Kalau biasanya saya menggunakan kampuh di bagian depan sini, saya tambahkan kampuh 1 cm ya, ke atas. Kemudian untuk bahu nanti saya akan tambahkan kampuh kurang lebih 1,5. Untuk bagian kerung lengan di sini nanti saya tambahkan kampuh 1 cm. Untuk bagian princess ini juga nanti saya tambah kampuh kurang lebih 1,5. Untuk bagian
keliman, ini saya tambahkan kampuh kurang lebih 3 cm atau 4 cm nanti. Oke ya, teman-teman bisa disimak cara pemotongannya. Kalau teman-teman ragu-ragu, bisa diukur dulu, digaris-garis dulu, silahkan. Tapi kalau saya biasanya langsung dipotong saja. Oke, sekarang kita potong untuk bagian yang sampingnya ya. Untuk yang bagian sampingnya, ini sama ya. Untuk bagian princess ini 1 cm. Ini juga sama 1 cm. Kalau untuk bagian samping disesuaikan. Mungkin kalau teman-teman ragu, takut nanti kekecilan bajunya, bisa tambahkan kampuh 2 cm. Jadi nanti saat baju sempit masih bisa diperbesar. Kalau teman-teman sudah, mungkin kalau kainnya tidak cukup ya terpaksa, mungkin 1 cm juga bisa. Tapi karena di sini kainnya cukup dan mungkin takutnya nanti baju ini sempit, bisa diperbesar, saya akan tambahkan kampuh 2 cm di bagian samping sini. Oke ya, untuk bagian samping ini sudah selesai. Kemudian di sini saya saranin, ini harus kita tandain supaya nanti tidak tertukar antara depan dan belakang. Ini kan untuk depan ya, kita tandai dengan kapur. Oke, di sini untuk bagian depan saya tandai dengan huruf D. Nah, ini berarti posisi untuk bagian depan. Selanjutnya kita potong untuk bagian belakang. Untuk caranya sama ya. Nah, jadi untuk bagian lipatan kain ini, kita posisikan pas di tepi pola ini. Oke, cukup ya. Sekarang kita potong. Untuk kampuhnya sama ya, teman-teman bisa disimak saja karena ini untuk penambahan kampuh sama dengan bagian depan tadi. Oke, untuk bagian badannya ini sudah selesai. Sekarang kita potong untuk bagian lengan. Nah, ini kan cukup ya. Untuk lengan kita potong langsung 2 ya. Nah, jadi kita ada 4 lapis di sini. Nanti kita potong untuk lengan kiri kanannya. Nah, untuk lengan ini sama ya, karena tadi di bagian bajunya itu di bagian kerung lengan ini 1 cm, maka di sini cukup 1 cm saja. Di sini 2 cm, lalu untuk kelimannya ini bisa 3 atau 4 cm. Nah, untuk yang bagian sini itu jangan dilurusin seperti ini ya. Kita agak geser keluar supaya nanti saat dikelem itu tidak tegang. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan kampuh sesuaikan dengan keinginan. Mau 4 cm boleh, 3 cm bisa. Nah, lalu kita tandain tengah-tengah puncak sini. Lalu kita buka, lalu kita kerung untuk bagian lengan depan, karena ini nanti saya akan menggunakan kerungan.
Sama seperti di polanya tadi ya, kita kerung. Nah, kalau kita tandai dengan skrisan saja. Nah, jadi nanti ini untuk lengan depannya. Oke ya, jadi seperti itu untuk proses pembuatan pola dan cara pemotongan di kain. Mungkin mohon maaf, ini videonya terlalu panjang. Nanti mungkin saya akan praktekkan juga untuk proses penjahitannya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.